Hare Krishna, Hare Krishna.
Baca Bhagavad Gita bab 10 ayat 9. Srimad Bhagavad Gita bab 10 ayat 9. Macita matgata prana Odayanta parasparam Katayantascha nityam Dusyanti charamanti cha Macita matgata prana Odayanta parasparam Katayantascha nityam Dusyanti charamanti cha. Silakan. Macita matgata prana Bodayanta parasparam Kathayatascha nityam Dusyanti charamanti cha. Oke, lanjut. Macita, pikiran tekun sepenuhnya kepadaku. Matgata pranaha, kehidupannya dipersembahkan kepadaku. Bodayantaha, mengajarkan. Parasparam, satu sama lain. Katahayantaha, berbicara. Ca, juga. Mam, tentangku. Nityam, untuk selamanya. Dusyanti, bersenang hati. Ca, juga. Ramanti, menikmati kebahagiaan rohani. Ca, juga. Para penyembahku yang murni selalu khusyuk berpikir tentangku. Kehidupannya dipersembahkan sepenuhnya untuk berbakti kepadaku, dan mereka memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang besar dari kegiatan senantiasa memberikan penjelasan satu sama lain dan berbicara tentangku. Penjelasan Srila Prabhupada. Para penyembah yang murni, yang ciri-cirinya disebut di sini, tekun sepenuhnya dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan. Pikiran mereka tidak dapat dialihkan dari kaki Padma Krishna. Pembicaraan mereka hanya menyangkut hal-hal rohani. Ciri-ciri penyembah Tuhan yang murni diuraikan dalam ayat ini secara khusus. Para penyembah Tuhan yang Maha Esa tekun selama 24 jam setiap hari dalam memuji sifat-sifat dan kegiatan Tuhan yang Maha Esa. Hati nuraninya senantiasa menyelam dalam Krishna, dan mereka berbahagia bicara tentang Krishna bersama penyembah lainnya. Pada tingkat pendahuluan bakti, mereka menikmati kesenangan rohani dari pengabdian itu sendiri, dan pada tingkat matan, mereka sungguh-sungguh mantap dalam cinta bakti kepada Tuhan. Kalau mereka sudah mantap dalam kedudukan rohani tersebut, mereka dapat menikmati kesempurnaan tertinggi yang diperlihatkan oleh Tuhan yang Maha Esa di tempat tinggalnya. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengumpamakan cinta bakti rohani sebagai penanaman biji di dalam hati makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang jumlahnya tidak dapat dihitung, yang mengembara di seluruh planet di alam semesta. Di antara makhluk-makhluk hidup itu, ada beberapa yang cukup beruntung hingga dapat bertemu dengan seorang penyembah murni dan mendapatkan kesempatan untuk mengerti tentang bakti. Bakti tersebut adalah seperti biji. Kalau biji itu ditanam di dalam hati makhluk hidup, dan kalau dia harus mendengar dan memuji mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, maka biji itu berbuah seperti bibit pohon berbuah kalau disirami air secara teratur. Tanaman rohani bakti berangsur-angsur tumbuh besar sampai menembus penutup alam semesta material dan memasuki cahaya Brahma Jyoti di angkasa rohani. Di angkasa rohani, tanaman itu juga tumbuh semakin besar sampai mencapai planet tertinggi, yaitu bernama Goloka Vrindavan, planet Krishna yang paling tinggi. Akhirnya tumbuhan tersebut berlindung di bawah kaki Padma Krishna dan tinggal di sana. Berangsur-angsur tanaman bakti tersebut berbuah bagaikan tanaman yang menghasilkan buah dan bunga. Dan proses menyiramkan air dalam bentuk mendengar dan memuji berjalan terus. Tanaman bakti diuraikan sepenuhnya dalam Chaitanya Charitamrita Madhya-lila bab 19. Dalam Chaitanya Charitamrita diuraikan bahwa bila tanaman yang lengkap berlindung di bawah kaki Padma Tuhan yang Maha Esa, seseorang menjadi kusuk sepenuhnya dalam cinta bakti kepada Tuhan. Pada waktu itu ia tidak dapat hidup bahkan selama sesaat pun tanpa hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Seperti halnya seekor ikan tidak dapat hidup tanpa air. Dalam keadaan seperti itu, seseorang penyembah sungguh-sungguh mencapai sifat-sifat rohani berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa.
Srimad Bhagavatam juga penuh dengan cerita-cerita tentang hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan para penyembahnya. Karena itu Srimad Bhagavatam sangat dicintai oleh para penyembah, sebagaimana dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam sendiri, Skanda 12, bab 13 ayat 18. Srimad Bhagavatam Purnam Amalam, Yad Vaisnavanam Priyam. Dalam sejarah tersebut tidak ada sesuatu pun yang menyangkut kegiatan material, perkembangan ekonomi, kepuasan intelektual maupun pembebasan. Srimad Bhagavatam adalah satu-satunya cerita dan yang menguraikan sifat rohani Tuhan Yang Maha Esa dan para penyembahnya sepenuhnya. Karena itu orang yang sudah mengisap akan dirinya dalam kesadaran Krishna senantiasa senang mendengar kesuksesan rohani tersebut, bagaikan seorang pemuda dan seorang pemudi senang bergaul satu sama lain. Hare Krishna Prabhupada Mataji. Jadi atas perintah dari panitia SPT yang ditelepon untuk menyampaikan Krishna Kata pada malam ini melalui kitab suci kita yang sangat terkenal, itu Bhagavad Gita. Jadi saya memilih sloka ini otodidak saja karena saya ingat bahwa hari ini adalah, dan karena kita semua di sini merayakan munculnya berpulangnya seorang penyembah murni, yaitu Gorakishora Das Bhagaji Maharaj. Jadi uraian ini adalah, sloka ini adalah bab 10 ayat 9, salah satu dari Chatusloki Bhagavad Gita. Tahu Chatusloki? Bukan arak Chatusloki ya. Kalau penyembah kirtan itu mulai kerauhan, itu araknya namanya. Itu kebahagiaan rohani. Chatusloki itu artinya dalam 700 sloka ini, 4 sloka ini adalah kunci dasar daripada semua sloka. Itu disebut itu bab 10 ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan 11. Nah, penyembah wajib mengerti ayat-ayat tersebut. Ya. Kemudian dalam Srimad Bhagavatam ada 18.000 sloka dan juga ada Chatuslokinya. Aham Evasham Evagri, itu asal kata Skanda 2 ada. Saya cuma ingat itu saja, yang lainnya lupa. Ya, Skanda 2 bab Skanda 2 berapa? Ayat 39 itu Aham Evasham Evagri, di mana pada waktu Brahma melakukan pertapaan untuk mengetahui siapa dirinya, lalu Sri Vishnu muncul dan menyampaikan ayat itu kepada Dewa Brahma. Aham Evasham Evagri. Selanjutnya nanti cari di Google. Ya, keluar dah itu. Aham Evasham Evagri, selanjutnya Chatusloki. Itu artinya, wahai Brahma, sebelum ada engkau yang ada hanyalah aku. Setelah ada engkau yang ada hanyalah aku. Setelah peleburan ini juga yang ada hanyalah aku. Itulah dasar Chatusloki Srimad Bhagavatam tentang Tuhan. Nah, di sini diuraikan tentang penyembah murni ya. Kita ketahui bahwa Krishna Kata itu selalu ada di bibir para penyembah murni. Bahkan dikatakan sampai ke dunia rohani sekalipun, ya, sampai ke sekalipun, bakti itu tidak berhenti sampai di situ. Oleh karena itu para gopi dalam gopi kita Srimad Bhagavatam skala 10 menyanyi. Tawa kata mritam tapta jivanam kavi biriditam karna syapaham sravana manggalam srimadatatam buri grinanti jeburi dajana. Nantikan aku si dunia rohani. Ya, itu ayat yang oleh para gopi waktu dia kehilangan Krishna. Jadi tawa kata mritam tapta jiwanam. Kata mritam uraian tentang dirimu wahai Krishnaku. Itu adalah makanan bagi sang jiwa. Tapta jiwanam. Kawi para kawi menguraikan hal itu. Jadi Srimadatatam. Jadi dia mengandung kekuatan rohani dan penghancur semua energi-energi yang buruk. Itulah tawa kata mritam tapta jiwana. Jadi itu tentang kata mritam. Jadi para gopi sekalipun yang sudah di dunia rohani selalu, sini katakan itu selalu berbicara tentang Krishna satu sama lainnya. Dan demikianlah kekusukan para penyembah murni. Dan untuk bersingkat waktu saya cuma 20 menit soalnya. Dan kata pengantarnya bisa setengah jam. Jadi langsung aja menukik ke poin gitu. Ya, itulah penyembah murni. Begitu juga penyembah murni yang berpulang pada hari ini. Beliau adalah salah satu dari garis perguruan kita, yaitu Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj.
Babaji artinya dia berada pada tingkatan baja dan nandi. Ya, ada dua sanyasi pada umumnya. Satu disebut baja dan nandi, satu disebut pariwrajakarya. Semuanya para mahamsa dalam tingkatan di ISKCON. Ya, tingkatan-tingkatan sanyasi itu ada yang disebut dengan pariwrajakarya. Kalau kita kan Namo Vishnupada, Jaya Vishnupada Paramahamsa, Pariwrajakarya, Astadrasata, Sri Srimad Abhayikar itu. Pariwrajakarya kedudukannya lebih rendah daripada para mahamsa. Tetapi para mahamsa demi mengajarkan turun ke tingkatan pariwrajakarya. Sehingga dalam sudut kita para mahamsa, pariwrajakarya, Astadrasata kan gitu. Beliau adalah para mahamsa. Para mahamsa itu sebenarnya tidak mengajarkan. Duduk mengucapkan nama suci di bacaan kutir, hanya kusuk memikirkan Radha Krishna atau Ista Dewatanya. Tidak keliling mengajarkan. Tetapi para mahamsa ini turun level menjadi pariwrajakarya untuk mengajarkan, tetapi tidak mengurangi kemurniannya. Demi apa? Demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Seorang para mahamsa seperti Srila Prabhupada, seperti Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj turun level, ya kan, kayak presiden kan, belusukan. Nah begitu, belusukan ke masyarakat kecil, bahkan menggendong anak di Irian Jaya. Ibu presiden itu tinggalnya di Facebook ya. Saya juga mau dikasih tahu. Ya, belusukan. Guru-guru pun belusukan. Nityananda paling banyak belusukan. Ya, karena itulah dia tidak menggundul kepalanya, rambutnya dibiarin panjang demi belusukan. Kalau rambut saya gundul pakai kuncir sanyasi, saya tidak boleh datang ke kafe. Ya, beliau mengajarkan ke kafe. Jaga dan Madai yang mendekati siapa? Nityananda. Kalau Sri Prabhu, kenapa? Ada etika di sana, ada pembatasan aturan. Seorang sanyasi ke tempat orang mabuk, kemudian ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada pembatasan. Itulah Nityananda itu awaduta. Tidak mengikuti aturan, tetapi rohani. Kalau Prabu tidak mengikuti aturan, nyungkling. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Ya, jangan meniru awaduta. Seperti itu. Mereka tuh mencintai Krishna dalam keadaan apapun juga. Selalu berada pada level Visuddha Sattva. Baik kelihatannya mengikuti aturan maupun kelihatannya tidak mengikuti aturan. Karena cinta melanggar aturan. Cinta rohani pada Krishna itu bisa melanggar aturan kitab suci. Ya kan? Seperti itu. Nah, seperti itu tingkatan pariwrajakarya, para mahamsa. Kemudian ada tingkatan senasi yang disebut dengan bajanan. Bajan itu tingkatan babaji. Babaji, dia hanya duduk bajan. Nah, sekarang guru garis perguruan kita itu ada salah satu di antara adalah Gaura Vishwara Das Babaji Maharaj. Beliau seorang babaji, memang tidak keliling mengajarkan, hanya di Vrindavan dan di Mayapur. Seperti itu. Tapi beliau berasal dari dunia rohani. Jadi beliau turun ke dunia material ini untuk menyeimbangkan energi. Banyak orang-orang suci tinggal di Himalaya atau di mana walaupun tidak keliling mengajarkan, tapi menyeimbangkan energi negatif Kali Yuga agar kurun-kurun waktu itu berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau orang-orang suci itu pergi ke dunia rohani semuanya, enggal Kali Yuga maju. Banyak berjalannya statis seperti itu. Jadi mereka menyeimbangkan. Karena umur zaman Kali Yuga ini kan 432.000 tahun. Baru berjalan 5.000 tahun. 5.000 itu lebih beda tuh. Ya, kan boleh harga macam SMP masih 5.000 gitu. Jadi masih 5 lebih nanti gitu. Nah, umur saya kan baru beberapa, nah 5.000 kurang lebih kan gitu. Jadi 5.000 tahun itu lagi 427.000 tahun umur Kali Yuga. Kalau semua orang suci pergi dari bumi ini, maka Kali Yuga merosot cepat sekali. Nggak sampai ke umur itu udah hancur dunia. Ya kan, banyak kejahatan segala macam. Nah, tugas-tugas mereka tuh kadang hadir saja sudah menyeimbangkan pengaruh daripada energi buruk zaman Kali Yuga biar tidak cepat drastis. Demikian. Jadi begitu juga fungsi-fungsi mereka seperti itu, walaupun tidak kelihatannya mengajarkan. Nah demikian. Jadi Gaura Vishwara Das Babaji Maharaj muncul di keluarga Waisya. Beliau lahir tanggal 17 November 1838. Ya, 17 November kalau dicek bintangnya Scorpio. Kebetulan sama dengan saya. Bukan saya mau diri saya sendiri.
cuma kualitasnya jauh. Pakai bumi dan langit. Nah seperti itu. Jadi beliau lahir tanggal 17 November 1838. Jadi tahun itu ya tahun belum Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia 1898. Masih ingat saya belajar SMP karena saya juara 1 dulu kan. Ya seperti itu. Jadi 1838 sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Beliau lahir di keluarga Wesya di desa di daerah Bangladesh. Nah demikian. Kemudian beliau masa kecilnya tidak banyak diceritakan. Lahir di keluarga Wesya. Wesya itu artinya petani, pedagang. Tapi beliau bertani jagung. Sederhana sekali itu. Sama baji, kan calon babaji beliau. Sederhana, pikir punya material. Ya kan. Kita menceritakan babaji karena konteksnya beliau, ya biar kita bisa mengerti kemurnian itu begitu loh. Ini belum baru loh ini. Belum saya ceritakan kemurnian itu seperti apa loh. Biar kita bisa introspeksi diri. Nah, ini juga DJ ya kan, kemarin telur hari itu sehari sekarang mau saya ternyata bahasa ini seduk telur pada lebong nasi. Nah seperti itu. Nah ini kemurniannya seperti apa? Kita perlu mengetahui cerita-cerita penyembah Buddha biar kita ngerti kemurnian untuk mencapai kaki Padma dan Prema itu seperti apa. Benar-benar luar biasa. Demikian. Beliau lahir di keluarga Wesya, kemudian menikah. Setelah umur tertentu beliau menikah. Tidak diceritakan umur berapa beliau menikah. Saya belum mungkin bacanya, lain mungkin sudah baca. Beliau menikah di bawah umur 30 lah mungkin. Ya seperti itu. Nah kemudian beliau menikah menghidupi keluarganya dengan bercocok tanam jagung. Seperti biasa. Lakukan juga kewajiban. Kemudian setelah istrinya meninggal, di bawah umur 30 beliau istrinya sudah meninggal. Kita bisa lihat seorang penyembah murni nasibnya malang. Ya, kalau Prabu punya istri umur Prabu 30 menikah kurangnya. Ya kan, adik ini adik Krishna gitu kan. Malang sekali nasibku gitu kan. Ya kan, seperti itu. Paling kita komplain aja bisa sama Tuhan kan. Karena kita ingin hidup itu happy saja dan stabil saja. Tapi kita bisa lihat fenomena kehidupan penyembah murni banyak yang ekstrim. Banyak yang ekstrim. Bahkan ibunya Krishna sendiri pun ekstrim luar biasa. Prabu bisa bayangkan punya putra 6 dibanting di depan mata kita sendiri. Anak kita, anak ibu Dewati kan dibunuh untuk bisa mendapatkan Krishna. Tapi jangan meniru adegan itu ya. Prabu tidak akan kuat, mesti bunuh diri. Ya, itulah yang artinya masalah hidup yang kita hadapi nggak seberapa dibandingkan mereka itu. Bukan berarti kita nantang masalahnya itu masalah. Sejak itu, tapi kalau kita ketiban ya, buah durian masalah seperti itu, biar kita bisa melihat cerita-cerita itu. Betapa Ibu Yasoda, betapa Ibu Dewati sangat menderita di penjara, melahirkan dan dibunuh. Nah begitu juga Gorakishora Das Babaji Maharaj. Di usia pernikahan yang muda, istrinya meninggal karena panggilan rohaninya. Beliau tidak punya putra putri, tidak punya anak. Kemudian umur 30 tahun beliau mengambil sanyasi. Umur 30 tahun mengambil sanyasi. Ya, beliau berguru kepada Bhagawan Das Babaji Maharaj. Beliau meninggalkan keluarga setelah istrinya meninggal. Lalu beliau mengambil sanyasi umur 30 tahun. Nah, kalau Prabu istrinya meninggal, apa yang Anda lakukan? Oh, sedih 3 bulan. Nanti di Facebook gitu, sedih 2 minggu, sore itu kayaknya beda. Ya, seperti itu. Tapi beliau benar-benar ingin menuju kepada Krishna, mengerti kesementaraan dunia material ini. Apa alih di bumi ini? Ya kan, beliau mengerti itu dan hidupnya juga untuk kembali kepada Krishna. Nah demikian. Di akhirnya beliau mengambil diksa sanyasi kepada Bhagawan Das Babaji Maharaj yang adalah murid daripada Jagannath Das Babaji Maharaj. Nah kita kadang-kadang melihat buku di parampara kita ada Jagannath Das Babaji Maharaj. Itu adalah kakek guru daripada Gorakishora Das Babaji Maharaj. Yang muridnya bernama Bhagawan Das Babaji Maharaj. Ini grup Babaji semuanya. Ya seperti itu. Beliau orang-orang yang luar biasa, pergadian yang luar biasa. Samadma Sudulaba. Beliau dalam matma yang sangat jarang sekali. Nah demikian, beliau mengambil sanyasi dan tinggal di Vrindavan. Pertama tinggal di Barsani, tempat Srimati Radharani. Kemudian beliau tinggal di sana lama, dari gua ke gua di Pajan terus. Kemudian Pajan
Kemudian beliau juga hanya bajak saja, berjapa, kemudian bikin garland untuk Radha dan Krishna. Kadang di gua-gua, di Godang, di Barsani, di Vrindavan, dan segala macam, beliau keliling-keliling pindah-pindah. Dan beliau hanya makan sekali sehari dari tepung yang diminta-minta oleh para Brajavashi. Ketidakterikatan beliau luar biasa. Beliau tidak mau minta makanan dari manapun juga, kecuali dari penduduk Brajavashi, penduduk asli Vrindavan. Kalau kita kan dari mana aja, ya kan? Dari mana aja, yang penting si bawa kado. Ya, beliau melihat siapa yang memberi makanan itu penting. Itu sehingga beliau tidak pernah minta prasad dari mana. Kalau beliau dikasih boga, beliau isi air gangga sedikit, lalu diisi garam, dipersembahkan pada Krishna, itu aja beliau prasad. Ya, sing misi seluruh vegetarian sing misi, kemudian king sing misi, minat itu sing kok misi, lagu yang minat-minat, ada yang menjaga jalan kejauh. Nah seperti itu, beliau benar-benar fokus pada dan Krishna, bikin garland untuk setiap tempel yang dia kunjungi, melayani terus. Dia merasa sangat bahagia bikin apa? Tuhan puja. Kemudian beliau berjapa 128 putaran tiap hari. Nah, kalau Haridas Thakur berjapanya 192 putaran. Kalau beliau karena ada kesibukan bikin garland, puja arca juga, sembahyang, beliau berjapa 128 putaran. Ya masih jauh sekali dibandingkan Prabu, saya tahu itu. Ya sama saya juga. Menjelaskan mutang. Jadi mutang, buan mutang midlun pemutihan gitu. Diabaikan, Krishna kan belilah. Coba dihitung aja nih. Jangan seperti itu, ingat sumpah sama guru ya. Nah oleh karena itulah bangkit terus. Nah demikian. Jadi telah beliau berjabat 120 putaran. Kemudian beliau belajar kebahagiaan melalui terus dan hidup sederhana seperti itu. Dan akhirnya beliau mendengar sabda bahwa beliau harus pergi ke Mayapur. Seperti itu, beliau pergi ke Mayapur. Nah di sanalah atas panggilan rohani tersebut beliau pergi ke Mayapur. Sebelum beliau menjadi Babaji, memang ceritakan beliau keliling ke semua tempat suci di Vrindavan saat jadi Babaji. Kemudian akhirnya beliau pergi ke Mayapur. Nah di sanalah beliau mengunjungi tempat-tempat suci Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan beliau mengatakan, beliau mengajarkan atas karunia Nityananda Prabhu maka kita akan mendapatkan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu maka kita akan mendapatkan prema bakti kepada Krishna. Atas dasar prema bakti itulah maka kita akan bisa melakukan pengabdian suci kepada Srimati Radharani dan para gopi. Karena itulah saya ikut ajaran ini, sehingga saya dikasih istri namanya Srimati Radharani Wilasi, anak Tuhan di Wilasi. Itulah wakil daripada Radharani. Nah seperti itu. Jadi itulah sabda beliau bahwa puncak tertinggi daripada rasa bakti adalah Srimati Radharani dan para gopi. Itu telah dapat karunia dari Nityananda Prabhu. Dan oleh karena itu kita harus selalu berdoa pada Nityananda Prabhu atas anjuran dari Bapak Saudara Babaji. Ucapkanlah mantra Gorangga, 12 nama Gorangga, 12 nama Nityananda, Nityananda Wadu Dibba Sudah Prana Walabha Jana Biji Widapati Krishna Prema Prada Prabhu Padmawati Sudah Srivan Satchinandana Purwajaya Kawan Mato Jagat Rata Rakta Gora Kalewaraha. Itu 12 nama Nityananda. Kemudian nomor 12 nama Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu juga. Chaitanya lupa saya itu, kalau disambung beringat. Seperti itu, jadi itu dibaca setiap hari. Itu mohon karunia daripada Sri Nityananda Prabhu dan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah demikian itu ajaran beliau, bahwa tetap melalui karunia Gaurani itu. Dan beliau tunduk hati sekali, beliau tidak mau tinggal di tempat-tempat yang ramai. Beliau pernah tinggal di WC itu selama 6 bulan. Di WC tinggal biar orang tak datang pada beliau, karena penduduk di sana yang tahu beliau orang suci, banyak orang-orang material datang berduyun-duyun biasanya minta berkah karunia. Seperti itu, beliau tahu bahwa orang-orang yang datang itu paling minta berkah kekayaan, minta berkah istri yang cantik, minta berkah biar dikasih kata-kata yang manis. Beliau sadis kalau berkata-kata, beliau dalam artian keras. Seorang raja pernah memanggil beliau untuk datang ke kerajaan, ke istana gitu.
Tapi beliau mengatakan, kalau raja itu serius memang, ya kan, mau bergaul dengan saya yang sangat remeh ini, tolong raja itu yang suruh ke sini, biar dia lepaskan semua kemewahan kerajaan itu, duduk bersama saya di sini. Apa yang bisa saya sajikan itulah yang harus dia terima. Panggil aja raja saya, ya kan, yang Prabu panggil raja kan, wih prospek nih, prospek nih raja, dan gitu. Harapan besar bisa nge tempel gede gitu, hayalan lalu tempel gede di samping itu masaan gede gitu. Ya, berteman dengan raja, apa yang Prabu tidak dikasih? Kalau dia senang sama kita, tapi orang di Surabaya menolak semua itu. Seperti itu. Jadi kemudian banyak orang yang ingin mengadakan pesta di tempat beliau, tempat bacaan kutir beliau tidak mau. Dan pada suatu hari ada salah satu daripada teman beliau mengadakan pesta di bacaan kutir beliau. 3 hari beliau tidak bicara sama orang. Hari keempat baru bilang, kalau orang yang kesana kemari berlari-lari mencari makanan untuk memuaskan lidah dan perutnya, itu disebut bojan, akan menghancurkan bajan. Ini ajaran Gorakisora Dasubhaji Maharaj. Kita kan sana kemari balik kaplok kali persat, ya boleh persat, keburu kali persat, kemudian kali persat, ya kan dimasih kan ada sarang gitu. Pokoknya di rumah makan baru datangi, gitu. Apa sih menunya? Pokoknya pikiran tuh sat gitu ya. Ya, kengkenan nggak waninya bang, enggak ini milik buat ini. Ya, ini ajaran Gorakisora Dasubhaji Maharaj. Level kemurnian itu begitu. Makanya kita semua di Indonesia kan pada belajar semua. Ya, saya sendiri ngejek Prabu, boleh saja. Ya, mau biarkan udah dari penyembah biar sekitar tahun dari penyembah. Tidak, kan kupung persat mau main kan. Ya, memang sih bersatu Krishna, tapi kan moodnya itu loh, mood untuk memuaskan lidah dan kepuasan diri di situ letaknya. Bukan salah persat, tapi cara kita mendekati persat itu yang penting gitu. Nah kemudian bojan penguasa indera menghancurkan bajan. Ini ajaran beliau. Kalau Anda ingin bajang memuji nama Krishna dengan benar dan khusyuk, hindari bojan. Bojan menghancurkan bajan. Itu ajaran beliau. Nah demikian, waktu lagi 5 menit, yang yang ngode sudah pernah. Ya, jadi seperti itu. Jadi singkat ceritanya itulah beliau. Dan sering beliau di Mayapur sekarang ini, sering di Navadvip, Yoga Vita, tempat tinggal Chaitanya Mahaprabhu, tempat air Chaitanya Mahaprabhu, beliau kunjungi terus dan sering mendengarkan pelajaran dari Bhakti Vinod Thakur. Beliau tutup hati sekali, beliau babaji tapi mendengarkan pelajaran dari seorang Grihastha seperti Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur sering memberikan kelas Srimad Bhagavatam dan Gorakisora Dasubhaji Maharaj pendengar yang setia. Agak rohani, sehingga Bhakti Vinod Thakur mengenal Gorakisora Dasubhaji Maharaj bukan roh biasa. Demikian. Akhirnya beliau meminta kepada putranya Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, kalau kau tidak bisa berguru kepada Gorakisora Dasubhaji Maharaj, jangan pulang nak. Perintah nanane. Nah, itu. Kalau engkau tidak bisa berguru kepada Gorakisora Dasubhaji Maharaj, jangan pernah pulang. Sementara beliau tahu, Bhakti Vinod Thakur tahu bahwa Gorakisora Dasubhaji Maharaj tidak menerima murid, tapi kengken caranya. Saya ingin Anda berguru kepada beliau. Seperti itu. Akhirnya Bhakti Siddhanta Saraswati bersikeras untuk menjadi murid Gorakisora Dasubhaji Maharaj. Sampai 2 sekali ketemu, saya ingin menjadi mengabdi pada atas perintah Bapak saya mau berguru pada Gorakisora Dasubhaji Maharaj. Ya, kalau ada karunia. Besok lagi sini. Tanya lagi gimana Maharaj Subhaji? Belum ada puisi. Ya kan? Belum ada puisi. Hari ketiga ketemu di jembatan. Ini nyebrang, di bawahnya ada jembatan. Bhakti Siddhanta Saraswati akan ke sana, Gorakisora akan ke sini. Ketemu dengan jalan. Saya sekarang harus didiksa sama Anda. Kalau Anda tidak menerima murid, saya sebagai murid, saya akan menerjunkan diri dan bunuh diri. Ini serius, ini bukan guyu-guyu. Saya tidak bunuh diri di bawah pohon tomat, serius nih. Ya, saya akan bunuh diri, saya akan mengakhiri badan saya ini. Apa gunanya saya hidup kalau saya tidak bisa menerima Anda sebagai guru saya? Nah, akhirnya Gorakisora Dasubhaji Maharaj mengalahkan menerima. Satu-satunya murid diksa beliau adalah Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Dan ini aneh.
Kenapa saya bilang aneh? Gora Kisora Dasubagi Maharaj buta huruf, tidak bisa baca. Ya, maka kemurnian itu tidak dihitung dari keahlian akademis. Beliau tidak bisa baca. Tetapi muridnya ahli sastra. Muridnya Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj umur 7 tahun hafal 700 sloka dan mengerti maknanya. Kita umur 7 tahun main layar terus. Ya, beda lah, beda kasus, beda perbedaan. Ya demikian. Jadi itulah aneh seperti itu. Dan tetaplah Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj sangat tunduk hati sekali pada gurunya dan melayani gurunya dengan lama. Mengabdi pada gurunya sampai tidak ada penghabisan. Dan demikian, itu kita ketahui. Akhirnya beliau berguru satu-satunya. Kemudian singkat ceritanya, selama pada tanggal 19 November sekarang ini di Uttana Ekadasi, sekarang namanya Uttana Ekadasi, tanggal 19 November 1915 beliau meninggalkan badan, kembali ke dunia rohani. Sementara Bhaktivinoda sendiri lebih dulu meninggal, berpulang. Beliau berpulang tahun 1914, tahun kemudian baru Gora Kisora Dasubagi Maharaj berpulang. Dan beliau kembali ke dunia rohani, pasti ke dunia rohani. Karena ternyata beliau di dunia rohani adalah Guna Manjari. Beliau adalah asisten pribadi Srimati Radharani. Jadi semua para kita itu kebanyakan Manjari. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj beliau adalah Nayana Mani Manjari. Kemudian Bhaktivinoda Thakur adalah Kamala Manjari. Ternyata mereka bernyama di sana. Di dunia rohani itu mereka itu satu tim. Ya, satu tim. Manjari, Gopi, Saki, beda. Yang disebut dengan Gopi, keseluruhan baik yang tua, wanita, Gopi disebut Gopi, pembara sakti, perempuan disebut Gopi. Saki itu adalah teman sebaya Radharani. Itu disebut Saki. Lalita, Visakha, Tunggavidya, Indulekha, Visakha, Sucitra, itu semuanya termasuk Saki. Juga masuk Gopi. Tapi Manjari, beliau berumur di bawah Srimati Radharani. Radharani berumur kurang lebih 16 tahun, mereka itu berumur 14 tahun. Jadi mereka tidak pernah ikut dalam taran rasa, mereka tidak pernah menari sama Krishna. Mereka hanya khusyuk melayani apa yang dicintai oleh Krishna. Krishna sangat mencintai Srimati Radharani, karena itu beliau menjadi asisten pribadinya. Para Manjari mengganggu rambut Krishna Radharani, bikin ayunan, menyiapkan tempat-tempat istirahat segala macam. Beliau di luar layar, ya, beliau di belakang layar. Seperti itu. Seperti kalau kita nonton film Mahabharata, ada 300 orang di belakang layar sebelum film itu bisa diciptakan seperti itu setiap hari. Nah begitu juga dalam lila Krishna, itu para Manjari adalah mereka pembantu pribadi Srimati Radharani yang ada di belakang layar dari semua lila Krishna. Jadi guru para kita adalah kebanyakan dari Lin ini, dari Lin Gopi. Jadi kita sangat beruntung sekali karena mereka Golo Kira Premadana, mereka datang. Premadana kasih sayang ini, itu mereka datang dari dunia rohani, bukan dari dunia material. Nah para kita dari Bhaktisiddhanta, Gora Kisora Guru Diksa, Gora Kisora ke Bhaktivinoda Guru Siksa. Jadi Lin paranya seperti itu. Jadi bahasa Prabhupada sudah menunjukkan seperti itu, kita tinggal ikut saja. Dan demikianlah pada tanggal 19 November 1915, pas sekarang ini 19 November juga, beliau berpulang. Dan beliau berpulang di umur 77 tahun. 77 tahun, berarti beliau 47 tahun menjadi sannyasi. Full sannyasi, full babaji. Dia akan mengabdi full 47 tahun. Luar biasa kan? Nah, kita jadi timbang baru berapa? 20 tahun. Di antara itu kan masih banyak kekacauan. Tapi beliau ini full benar-benar mengabdi kepada Radha dan Krishna, menjadikan jiwa dan raganya Radha dan Krishna. Oleh karena itu marilah kita menyanyi sedikit. Radha Krishna Pranamara Juga Kishora Jiwane Marane Gati Arunani Radha Krishna Juga Kishora
jiwane marane gati jadi Radha Krishna jugalah Krishna. Pasangan Radha dan Krishna adalah jiwa dan raga hamba. Jiwa ne morane gati arunahi mora. Tiada yang lain tempat hamba untuk berlindung. Beliau adalah jiwa dan raga hamba. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Lanjutkan lagunya nanti di rumahnya. Untuk Hare Krishna. Sudah orang sebagai Maharaki.